Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bincang Beasiswa Chapter 6, kita akan bahas esai LPDP Tujuan Luar Negeri. Nah, tentunya kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan awardee LPDP tahun 2022 yang saat ini sedang menempuh studi S2-nya di Belanda. Nanti kita akan dengarkan dari beliau lebih dalamnya tentang background beliau. Nah, teman-teman, tentunya kita tahu bahwasanya esai ini sangat penting karena akan diuji pada saat tes administrasi dan akan dipertanggungjawabkan nantinya di tes substansi atau wawancara. Nah, jadi teman-teman, semoga dengan adanya pembahasan kali ini kita akan mendapatkan insight. Kami harap hasil diskusi kami saat ini akan mampu membantu teman-teman dalam menulis esai gitu. Nah, Mbak Elok, ini kita santai aja. Nanti kita diskusinya ngalir juga. Mungkin kita kenalan dulu nih Mbak sama teman-teman semua. Siapa sih Mbak Elok Paiko ini gitu? Dan background edukasinya itu seperti apa gitu? Silakan Mbak. Wah, terima kasih ya, Mas Armadani seperti itu ya, dan teman-teman teman-teman juga yang telah mengundang saya gitu ya untuk berbagi dan bercerita tentang esai seperti itu ya, untuk tujuan luar negeri. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi perkenalkan nama saya Elok Paiko, saya biasa dipanggil Elok, tapi kalau di luar negeri dipanggilnya El. Karena Eh, kalau saya bilang Elok, mereka taunya tuh Ilok. Jadi banyak yang manggil Ilok ya, gara-gara di bahasa Inggris mungkin jadi I ya. oh Jadi iya iya. kan, jadi saya biasanya kalau kalau berarti teman-teman kalau di luar negeri manggil saya L seperti itu. Terus jadi saya dulu itu kuliah di Universitas Brawijaya Malang ya, jadi di daerah Jawa Timur, jurusannya agribisnis seperti itu. Nah, setelah itu saya melanjutkan, bukan melanjutkan dulu ya, berarti bekerja dulu selama 2 tahun gitu ya di Innova. Itu NGO juga ya. Jadi NGO, lembaga NGO. Terus saya juga membangun NGO saya sendiri, yaitu namanya Forpim Malang dan Agent Indonesia. Jadi Wow. ya, tapi sekarang lagi ini dulu, stop dulu karena lagi pada sibuk kuliah semua kan, teman-teman juga yang tergabung di Agent. Tapi insya Allah semoga bisa dipermudahkan lagi untuk Agent Indonesia dan aktif lagi gitu untuk membantu teman-teman atau pemuda-pemuda di Indonesia yang ingin membuat inovasi dan ingin membuat kontribusi nyata di Indonesia dan internasional level seperti itu. Setelah itu saya melanjutkan studi di Master of Economics of Sustainability, jadi di Wageningen University and Research Netherlands. Kayaknya banyak ya yang dapat nih ya di Wageningen seperti itu. Oh rame ya Mbak, orang Indonesia ya? Rame, rame banget. Karena mungkin Belanda juga ya. Ini Iya iya nih, iya. karena mungkin Belanda juga ya. Jadi saya rada rada cross major dikit, tapi nggak cross major banget ya. Dari Oh gitu. agribisnis Fakultas Pertanian, terus ini di ekonomi. Oh iya benar. Mm-mm. Fakultas Ekonomi ya Mbak. Oh itu tidak Ya. jadi masalah ya kemarin. Kemarin iya ditanyain, iya itu Ah, ditanyain juga pas interview ya, ditanyain, ah, loh kan kamu agribisnis, kenapa kamu ngambil ekonomi gitu kan? Terus saya ya. bilang ekonominya economics of sustainability Pak, sustainability kan tentang lingkungan berkaitan berarti dengan agriculture. Saya bilang gitu sih. Ya tapi masih ada bisnisnya nih. Ekonomi, bisnis. Ya kan? Iya Iya iya. betul betul betul. Oh gitu ya. Oh ini Iya. menarik nih sebenarnya. Karena ini apa ya namanya? Jadi isu gitu Mbak. Kalau kita cross mayor itu tuh kayak apa namanya tuh butuh meyakinkan lebih gitu pewawancaranya kan ya. Biasanya gitu sih anak-anak bilang.
Oh, gitu. Oh, menarik Mbak tentang NGO tadi. Itu Mbak Elok geraknya di bidang apa sih Mbak? Mm. Jadi geraknya itu di bidang inovasi kayak umpamanya ada lomba-lomba karya tulis ilmiah, Hmm. terus bisnis bisnis apa sih itu? Bisnis plan ya. Kayak lomba-lomba Ah, plan yang untuk entrepreneurship gitulah seperti itu. iya. Nah, itu kita NGO-nya itu mentor. Jadi Oh, kita mentor. menjadi mentor untuk teman-teman yang mau membuat inovasi itu dan kita bantu dari awal menulisnya gitu. Bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang diinginkan oleh penyelenggara lomba karena tiap lomba memang beda. Jadi kita Iya, nggak iya. bisa meratakan ya kayak Hmm. level internasional, nasional itu beda-beda. Jadi biasanya kita kasih pengetahuan umum dulu baru ya seperti itu. Jadi memang khusus untuk lomba-lomba karya tulis ilmiah sama bisnis plan. Oke, oke. Itu eh, sosial ya Mbak ya, orientednya. Orientasi sosial artinya nggak ada fee ya. Yang Enggak ada fee, tapi yang hmm, akhir-akhir itu karena ada apa ya? Oh, karena untuk ini, untuk supaya kalau awal enggak, jadi kayak 100 orang gitu berapa ya terserah kalau mau masuk silakan kita bantu gitu. hmm. Terus kita kayak ada registrasi seperti itu Rp5.000 per orang. Oh iya Mahal siap. itu. Itu cuma untuk apa ya? Untuk bayar Zoom, Ah, untuk ya udah untuk operasional aja sih, karena itu kan lembaga berdiri sendiri gitu. iya iya siap siap. Oh, kita kayaknya ini Mbak langsung ke esai Mbak. Kalau misalnya menurut Mbak Elo, ada perbedaan nggak Mbak kira-kira esai yang tujuan luar negeri sama esai yang dalam negeri? Itu gimana Mbak? Jadi kalau kalau yang saya lihat seperti itu ya ketika membaca buku panduan pada saat itu kan itu digeneralkan ya sama semua seperti itu. Nah pada saat itu saya ini daftar yang Hmm, reguler, tapi di semua apa namanya bagian maksudnya tipe-tipe organisasi lagi, tipe-tipe scholarshipnya itu kayaknya sama sama semua disuruh menulis esai kontribusi. Nah, hmm, di tapi tidak ada requirement selanjutnya setelah itu. Jadi cuma disyaratkan untuk menuliskan esai kontribusi nah ke Indonesia seperti itu. Nah, iya. tapi requirement-nya itu yang paling spesifik itu 1.000 sampai 1.500 kata yang harus ditulis untuk Hmm, esai itu sendiri. Hanya satu pada tahun 2022. Ya, satu. Yang membedakan mungkin antara dalam negeri dan luar negeri tujuannya. Soalnya hmm. bahasa pun berbolehkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menulisnya. Jadi tidak ada ketentuan yang ini ya, yang spesifik itu harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Gitu. Sendiri nulisnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Oh, saya saat itu nulisnya bahasa Inggris, Mas. Heeh. Oh, Jadi, iya, pertimbangan supaya langsung belajar aja sih, Mas. Kan ya bahasa Inggrisnya gak terlalu banget ya awal-awal seperti itu kan. iya iya. Pertimbangan itu sih. Ya. Itu menurut Mbak jadi apa nggak sih poin plus nggak kalau bahasa Inggris kalau kita keluar negeri? Nulis esainya ya, penulisan Mm-mm. esainya. Nah itu karena tidak ada requirement yang sangat ini ya, yang sangat spesifik, kita nggak tahu itu akan ya membuat apa nilai esai itu lebih dapat poin plus atau tidak gitu. Nah, ini juga saya bingung jawab ini. Saya tidak tahu kalau masalah itu. Oke Mungkin oke. hanya langsung ke LPDP-nya itu ya. Siap Mbak siap Mbak. Tapi Mbak prefernya bahasa Inggris ya sekalian belajar ya kemarin. Oke Hmm. oke. Eh, Kalau misalnya ditanya Mbak poin apa aja sih yang penting Mbak tulisin di esainya gitu? Mungkin bisa diceritain atau dijelasin langsung deh Mbak. Kalau Mbak nyiapin bahannya, monggo di-share Mbak. Oh iya iya iya. Saya menyiapkan ini ya mind map. Tapi ini saya Ah, bisa share screen nggak ya? Oh bisa. Ya bisa bisa bisa. tapi belum kelihatan nih Mbak. Kelihatan nggak ini sekarang? Sudah sudah. Ya, Alhamdulillah. Nah ini tapi ini versi saya seperti ini. Ya, Banyak versi nih tiap orang karena tidak ada apa namanya specific requirement untuk cara menulisnya seperti itu. Nah, ini kalau versi saya seperti itu. Jadi dulu tuh saya
banyak ikut seminar nih, seminar tentang cara membuat esai dulu banget ya sebelum daftar LPDP karena saat itu saya daftar DAAD, sebelumnya LPDP ya DAAD yang beasiswa Prancis, beasiswa mana aja gitu ya dicoba. Nah, jadi ada dua tipe. Dari situ konklusi saya ada dua tipe. Mungkin ada tipe-tipe lain, cuman kalau saya lihat ada dua tipe. Tipe satu untuk European essay, terus yang kedua itu Amerika. Nah, itu pun terjadi ketika saya mereview essay-essay teman-teman yang mau daftar LPDP. Ada yang dia overview-nya itu kayak apa banyak banget personalnya. Jadi lebih ke personal. Jadi Mhm. banyak menjelaskan orang tua saya dulu seperti ini, terus saya tuh orangnya seperti ini. Nah, itu kadang ada yang jelasin terlalu personal. Nah, itu nggak apa-apa, nggak salah gitu. Terus yang kedua itu ada yang langsung to the point. Pengennya ini. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah karena itu memang tipe-tipe esai gitu. Terserah teman-teman mau milih yang mana gitu. Jadi tidak ada yang salah dari itu. Kecuali Oh, kalau teman-teman daftarnya spesifik ya beasiswa Eropa ya ngikut aja Eropa, beasiswa Amerika ngikut Amerika seperti itu. Kalau ini kan LPDP. Mm-mm. oke. Kalau Mbak Elok sendiri gimana? Ini ya. Eh, saya milih yang apa? Eropa ya enggak, kayaknya saya buat mix-mix aja deh. Karena kan bebas ya yang LPDP Iya, iya. boleh mix ya ini. Oke, Boleh. oke. Mm-mm. Nah, itu jadi saya mix-mix aja gitu. Nah, jadi ini versi saya ya. Jadi saya kontribusinya. Mhm. Jadi ada 4 part. Ini kayaknya ribet banget ya kalau lihat kayak gini kok banyak banget gimana nulisnya gitu ya. Orang disuruhnya cuma 1.000, 1.500 sama sampai 2.000 gitu saya lupa. Nanti bisa dicek di apa namanya di bukletnya gitu ya untuk pendaftaran LPDP bisa dicek lagi ada berapa kata gitu ya yang perlu kita tulis. Nah, di esai kontribusi saya, ini versi saya, jadi ada 4 part yang saya tulis. Yang pertama introduction, jelas ya, introduction. Biar pengenalan aja seperti itu, pengenalan diri kita itu seperti apa, seperti itu. Setelah itu ada body satu, body dua. Kenapa saya bagi dua? Karena terkadang itu bingung ya, kalau kita gabungin antara body satu sama body dua, ntar nggak kelihatan kontribusinya. Mhm. Iya, kan kontribusi itu kayak suatu poin yang sangat-sangat penting gitu di ini karena esainya bertujuan untuk kontribusi kita gitu ke Indonesia. Baru conclusion. Nah, di introduction. Ini memang berbeda-beda ketika saya lihat ya. Kan kadang saya ikut juga yang Mata Garuda gitu ya, lihat apa esai-esai teman-teman seperti itu. Nah, eh, di overview ada yang kadang panjang sekali gitu ya, overview tentang dirinya sendiri. Jadi pada saat saya SMK, SD atau apa, SD, ya itu orang tua saya gini-gini itu kan terlalu banyak gitu ya. Nah, itu usahakan kalau di overview, meskipun kita membicarakan diri kita sendiri, jadi talking about ourselves gitu ya, diri kita sendiri, usahakan itu yang isinya itu interest kita, ability kita tuh apa sih? Nah, activities kita itu yang saat ini sedang dilakukan apa? Dan goal itu maksudnya kenapa kita mendaftarkan beasiswa ini sih untuk apa gitu. Terkadang kan tapi nggak pakai goal pun nggak apa-apa gitu. Tapi terkadang Mhm. ada yang kalau ada goal itu kan kayak overview seluruhnya. Oh iya gitu. Berarti goal anak ini memang atau orang ini untuk apa mau jadi apa gitu ya. In the future I want to be nalala ye. Atau nggak pakai itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada 3 ini interest, ability, nah activities yang sekarang yang sedang dilakukan apa gitu. Oke, oke. Ya, Keren sih. Nanya satu dulu nih, Mbak. destination. Ya, Ini satu paragraf ya, Mbak tulis gitu. iya satu Paragraf, paragraf. oh gitu. Hmm. Paragraf pertama overview itu Hmm. isinya interest, ability, activities, goal gitu. Hmm. Ya. Eh, Kalau misalnya ditanya nih Mbak, konkretnya tuh gimana sih Mbak nulisnya, dan waktu itu apa yang Mbak tulis gitu Mbak? Bisa di-share nggak? Kalau bisa boleh di-share, kalau nggak juga masalah. Hmm. Apanya Kalau nih? Esainya ya? Esainya. iya, Eh, ingat nggak poinnya gitu Mbak? Nggak harus apa namanya, oh ini. benar-benar itu gitu. Hmm. Hmm. Ah, ah. Ternyata kepotong nih esai saya ya. Mm-mm. Eh, jadi yang awal ini saya jelaskan itu tentang
saya itu dari agribisnis gitu. Agribisnis, kenapa saya memilih agribisnis? Karena ternyata saya itu interest ke agricultural business. Kan kita tahu agricultural business itu kan sesuatu hal yang dianggap seperti apa gitu ya, apalagi pertanian gitu kan, meskipun bisnisnya pertanian gitu. Tapi kan Hmm. masih banyak orang yang menganggap remeh seperti itu. Cuman saya sudah mulai menyukai itu sejak saya itu mulai ikut-ikut lomba seperti itu. Jadi saya dulu sering lomba. Nah, lombanya itu ada yang berkaitan dengan agriculture, jadi kayak kopi dan lain-lain sebagainya, singkong. Jadi Hmm. bahan-bahan yang ada di Indonesia yang bisa dibuat inovasi dan bisa menambah edit value. Nah, itu saya suka. Nah, itu makanya saya menjelaskan bahwa interest saya itu seperti itu. Dan apa nih buktinya? Buktinya itu saya pernah lomba ini Oh, dan itu ya ini gitu ya. Maksudnya sesuai dengan interest saya gitu. Nah, makanya saya tuliskan di situ. Jadi berapa kali saya lomba tentang itu, karena juga saya interestnya ke inovasi. Kan ada dua, inovasi sama di inovasinya tapi di bidang agriculture. Nah, itu jadi saya tuliskan juga. Nah, itu ability saya. Terus aktivitas saat itu tuh saya itu ini, ya itu masih jadi tutor. Jadi hmm. tutor untuk yaitu NGO saya, jadi saya jelaskan juga di situ. Hmm. Nah, heeh, terus tapi saya nggak nambahin goalnya, belum, 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 Oh, belum. karena saya pikir saya akan menaruhnya di kontribusi saya gitu, Oh, oke, 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 Mbak. goalnya. Jadi, Ya, ini baru sih bagi saya, Mbak ya. Karena itu ya, variasi esai itu sangat banyak ya. Bisa jadi kalau Mbak Elok narik kesimpulan itu cuma dua tadi gitu. Ternyata ada yang ketiga versi Mbak Elok sendiri, mix iya, gitu ya. dicampur, iya. Dan ya saya kalau nulis overview itu benar-benar yang kayak Mbak Elok ceritain tadi. Ada yang lebih ke personal gitu loh, Mbak. Saya itu siapa, kepribadian saya itu seperti apa gitu. Latar belakang edukasi, kemudian budaya saya ceritain tuh di situ. Karena saya dapat mentor waktu itu, beliau ceritain kayak gitu. Nah, saya ikut mentor tuh, kayak gitu aja sih waktu itu. Ya, ini baru sih bagi saya dan menurut saya ini insight yang sangat berguna sih ya. Ini lebih to the point dan jelas gitu. Kayak nggak ke personal sih ini ya. Personal maksudnya ini ke edukasi kita gitu, Mbak. Ketertarikan kita ya Pak secara personal tapi dalam bidang edukasi gitu ya. Oke, oke, Mbak. Sip. Kayaknya lebih ke European ya, Oke, oke. condongnya. Gara-gara daftar Belanda mungkin ya pertimbangannya. Banyak pengalaman yang untuk apa ya, Mbak? Untuk Eropa ya. Iya Jadi kayaknya ya. ini jadinya. Oke, Mbak. Hmm, hmm. Tapi itu bagus juga yang personal. Kadang kan mungkin yang Amerika itu pengen tahu sih personalnya dia itu seperti apa untuk pertimbangan mungkin. Makanya itu. Hmm, Tapi iya keren sih, bagus. Berarti ada dua tipe ya. siap. Monggo, Mbak. Lanjut, Mbak. Hmm. Jadi yang kedua, saya buat ini paragraf yang kedua. Jadi overview-nya itu nggak banyak-banyak banget sih, dikit. Hmm, Mungkin 5 atau 6 baris doang ya kemarin itu, dikit kok, atau 5 baris. Jadi memang sangat singkat-singkatkan karena masih overview ya. Jadi hmm, pengenalan diri kita tuh seperti apa. Nah, baru setelah itu baru saya langsung tarik ke pas event. Jadi ya. di masa lalu ya introduction-nya. Jadi ini ada experience on campus sama off campus. Jadi di kampus sama di luar kampus. Nah, ini pas saat kuliah jadi jelasinnya ya, pas kuliah. Nah, ini di kuliah S1 experience-nya apa aja. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau umpamanya nggak cukup, nah ini mentor saya dulu tuh bilang gini, meskipun experience kita kayak banyak banget gitu ya, kan ada orang yang suka banget volunteering atau organisasi atau ya riset-riset apa gitu ya. Kadang ada sampai 10 nih, 10 ditulis semua. Jadi jangan. Nah, jangan 10. Nah, pilihlah maksimal 3 aja. 3 yang sangat-sangat berpengaruh dan Hmm, sesuai dengan apa yang mau, apa namanya, apa yang mau diambil nanti topik riset interestnya atau jurusan apa yang mau diambil di universitas itu. Yang sesuai saja. 3 yang paling penting, yang sangat berpengaruh di kehidupan
Ya, itu teman-teman seperti itu. Nah, experience-nya. Nah, itu boleh dijelaskan. Nah, kalau saya dulu tiga aja, udah tiga, tapi Mm-mm. tiga itu bisa dalam satu paragraf. Tiga bisa dalam satu paragraf. Iya. Jadi, kan harusnya nggak boleh nih kayak ceritain listing ya. Jadi, oh saya dulu ikut organisasi ini, eh tapi nggak dijelasin lagi, kayak jelasin bagian apa. Tapi biasanya Ah, teman-teman itu ada bagian mana, terus di bidang mana, itu kewajibannya apa di organisasi itu. Nah, yang paling penting adalah experience-nya apa di organisasi itu yang bisa membuat teman-teman itu tiba-tiba mau ke S2 atau ke S3. Nah, experience apa sih gitu yang menguatkan teman-teman ingin masuk ke S2, S3. Nah, itu yang dimasukkan ke situ. Jadi yang organisasi itu jangan cuma apa namanya? eh, kewajibannya aja, tapi jelaskan satu event yang itu sangat berpengaruh gitu. Saya melakukan ini dan ya saya contohnya ini organisasi saya. Nah, saat itu ini masih Forpim kayaknya, Forpim Malang, jadi Forum Pemuda Malang itu. mm, Nah, di Forpim Malang itu saya sebagai ini ya, sebagai sekretaris, tapi saya juga merangkap sebagai mentor. Nah, saya mm, ceritakan selain saya menyelesaikan tugas saya sebagai sekretaris, saya juga menyelesaikan tugasnya sebagai mentor, di mana pada saat itu hampir 100 mahasiswa saya mentoring dan ini bukti nyata bahwa itulah kontribusi dan kesuksesan dari organisasi ini sampai banyak sekali orang yang mendaftar ke situ minta dibimbing. Nah, itu kan kelihatan ininya ya. Nah, teman-teman juga harus cari gitu, kira-kira apa gitu yang ada impactful-nya karena diminta ini kontribusi ya akhirnya meskipun nggak ada kaitannya dengan universitas ini, nggak apa-apa. Jadi ada impactful untuk kontribusi sama sama untuk universitas kita. Nah, kalau saya tadi yang jelaskan ini untuk kontribusi ini kelihatan ini. Oh, berarti mm. ini nanti bisa untuk kontribusi selanjutnya untuk Indonesia. Nah, itu diingat-ingat esai kontribusi. Jadi harus sesuai dengan itu aja, dua dua itu. Nah, Iya. mm-mm. Eh, saya nangkapnya kayak gini tuh Mbak. Kalau Mbak Elok ini milih dari sekian banyaknya experience-nya, itu apa harus ingat ke pokok dari esai ini kita lagi buat esai apa sih gitu ya Mbak ya. Jadi dari sekian banyak itu bisa terfilter jadi tiga ya maksimal ya kalau versinya Mbak Elok ya. Oke oke Mm-mm. Iya. oke deh Mbak. Mm-mm. Mantap sih itu. Oh, ada kriteria lain nggak Mbak kira-kira kalau misalnya Mbak Elok itu kenapa milih eh, tiga dari sekian banyaknya punya apa pengalaman Mbak Elok itu kenapa milih yang tiga ini gitu selain kayak apa tadi yang berpengaruh menurut Mbak Elok itu kan masih general gitu ya Mbak ya kalau Mbak Elok sendiri apa ya pertimbangannya dulu. Mm. Jadi pertimbangan yang kedua lagi karena ini kelihatan bahwa kita harus buat essay kontribusi, berarti kan nanti karena kontribusi ini yang for PIM agent ini akan dilanjutkan lagi untuk kontribusi yang nanti setelah saya lulus S2. Makanya saya masukin lagi di experience. Nah, ini Wow, oh untuk iya iya. penguatan aslinya, untuk penguatan. Terus yang kedua, untuk kampusnya nih, kuat nggak sih kira-kira kuliah di luar negeri? Nah, makanya saya masukkan experience satu lomba di Hong Kong pada Wow. saat itu. Kenapa kenapa saya memilih yang di Hong Kong gitu ya? Karena kalau yang lain kan ada di Jepang, Korea seperti itu, tapi yang di Korea itu tentang pengabdian masyarakat lombanya. Jadi untuk anak-anak jalanan, tapi kalau yang ini yang di Hong Kong itu khusus untuk kopi. Nah, ini mengarah ke pertanian gitu ya, agricultural business. Dan Iya. kenapa ngambil itu juga? Karena nanti mau disangkut pautkan dengan sustainability. Masuk cangkup lagi. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa pertimbangan kalau untuk menulis esai ya. Jadi ambil itu yang lomba di Hong Kong, terus saya mendapatkan apa sih di Hong Kong itu silver. Ah, Ya, heeh. Nah itu saya jelaskan itu. Heeh. Terus banyak yang tertarik dengan produk itu kan namanya promosi Indonesia secara tidak wow, langsung keren keren. gitu. Iya sih, saya ngelihat nih Mbak, poinnya itu kayak keterpaduan gitu loh Mbak. Mm-mm. Dari overview-nya tadi, kemudian experience yang Mbak pilih gitu. Dan nanti
Mbak udah mikir nih kontribusinya buat apa gitu. Jadi dari awal itu udah cerita tentang itu sebenarnya itu ya Mbak ya. Oke, Iya. oke. Mm, mm. Oke Mbak. Next Mbak. Next, experience after finishing study. Nah, ini Mm, bebas nih, kan ada yang kerja 2 tahun atau ada yang gimana gitu kan. Nah, ini bebas atau ada yang masih apa namanya belajar bahasa Inggris, gak apa-apa. Dulu ada yang bimbingan ya belum kerja tapi dia ada gap year tapi dia untuk persiapan beasiswa. Ya nggak apa-apa, jelaskan saja atau kalau nggak mau dijelaskan ya udah di skip gitu. Jadi finishing study-nya berarti belajar bahasa Inggris untuk improve improve diri atau ikut workshop atau ikut apa. Nah, itu kan untuk apa namanya building ini kita ya, soft skill kita atau hard skill kita. Nah, itu bebas. Yang ini experience after finishing study. Nah, pada saat itu kalau saya langsung diminta. Jadi ketika saya lulus tapi belum wisuda, saya diminta jadi satu lembaga NGO untuk bantu mereka. Nah, karena saya dulunya suka lomba, jadi saya langsung dari presidennya meminta saya untuk menjadi mentor di lembaga itu. Nah, wow. seperti itu. Jadi saya jelaskan di situ bahwa setelah itu ya saya sebelum lulus saya sudah bekerja gitu. Nah, bekerja di lembaga itu dan mementorin yang itu teman-teman yang mau lomba ke khusus luar negeri kalau yang ini luar negeri seperti itu. Wah, keren keren. Poinnya itu masih sama ya Mbak ya, masih korelasi tadi ini nih ditampil sama Mbak Elo nih. Misalkan ada korelasi dengan jurusan yang mau diambil. Ya. Oh, Mm-mm. oke oke Mbak. Mm-mm. Jadi Ya. cuman satu aja tuh Mbak yang Mbak ceritain experience after finishing study itu. Mm-mm. Saya jelaskan satu itu, tapi saya jelaskan lagi itu kan untuk yang bekerja. Dalam satu paragraf itu saya jelaskan juga karena saya sangat interest banget dengan inovasi. Akhirnya saya membuat lagi ada agent Indonesia. Jadi kan pertamanya Forpim langsung ke Hmm. agent Indonesia. Nah, agent Indonesia inilah yang apa namanya mencakup semuanya. Jadi teman-teman yang mau belajar dan lain-lain masuk lagi ke situ. Aslinya hampir sama dengan Forpim. Cuman kan kalau Forpim forum Malang ya, pemuda Malang kayak gimana gitu ya. Jadinya Hmm. agent Indonesia, jadi akademik. Iya iya. Dan cakupannya juga lebih luas Luas. pasti Iya, karena lebih Indonesia. luas. Nah, jadi jelaskan ya itu lagi, organisasi itu lagi. Oke Mbak. Hmm. Next. Nextnya, oke, Body One. Jadi di Body One ini, nah ini nih sangat ini ya, ini lebih dalam nih, lebih dalam. Kalau ini kan kita cuma cerita tentang diri kita, experience gitu ya. Nah kalau di sini udah ini. Jadi dari experience after finishing study, terus karena saya bercakupannya tentang inovasi ya, ngajar mentor, terus saya membuat ininya korelasinya di sini antara sini itu dari ini dari ketika saya mau mentor-mentor beberapa banyak orang yang di bidang agriculture, saya menemukan bahwa ada sesuatu apa ya, ada sesuatu yang saya belum miliki gitu ya. Namanya tuh lack knowledge ya, belum tahu Hmm. tentang itu gitu dan memang harus ditumbuhkan. Dan kadang ada beberapa permasalahan yang memang itu bukan expert saya tapi saya interest ke itu. Nah, topik riset interest saya itu pada saat itu tentang green finance. Hmm. Saat itu green finance. Jadi tentang karbon dan lain-lain lingkungan ya, karena economical sustainability. Jadi saya paskan ke situ, tapi ada sangkut pautnya dengan ini, job, terus experience di Ya. kampus tentang inovasi-inovasi itu. Ternyata topik itu tuh sangat, pada saat itu sangat, sangat booming ya. Cuma kalau Hmm. sekarang ini udah enggak, ya. Ini 2022 ya. Iya. Jadi teman-teman harus tahu topik riset interestnya dulu gitu yang sesuai. Nah, pada saat itu saya itu tentang green Oh, finance. Ya. dalam ini topik research interest nih Mbak, ini kan Hmm, ke personal ya alasan utamanya tadi, hmm, ketertarikan lah ya utamanya Mbak. hmm, hmm, Eh, ada nggak kira-kira Mbak Elok itu lagi bayangin ke depannya seperti apa? Misalnya kayak gini, hmm. kalau misalnya saya ngeriset kayak gini, eh, dampak atau impact dari riset saya ini untuk Indonesia ini sebenarnya nanti mau ngarah ke sini. Ada nggak Mbak kebayang waktu milih apa green finance ya tadi? Hmm, hmm. Jadi green finance, asli saya juga sekarang juga kenapa saya milih green finance saya juga bingung.
Ya, karena keterbatasan pengetahuannya dulu gitu ya, tiba-tiba mikirnya green finance ya. Padahal ada yang lebih lebih ini ya, topik yang lebih hangat gitu ya, maksudnya yang lebih sesuai gitu ya, yang long Hah? life, yang lama banget itu ya akan dibahas sampai ke depannya seperti itu. Nah, di topik riset interest pada saat itu, oh iya saya juga lupa di experience ini yang di on campus, yang ketiganya adalah riset saya. Oh Riset saya iya. itu. Nah, itu jadi tiga ada organisasi, yang kedua itu lomba, satunya nah riset itu. Risetnya itu tentang financial technology kalau saya, makanya saya lanjut ke topik risetnya green finance. Aslinya green finance itu mikro ya. Saya juga nggak Mm, tahu mikro apa makro ya itu. Karena mikro. ya, oh mikro ya bener Itu ya, Mas Armada. ya, ya karena masih bahan kajian kami gitu loh Mbak di accounting. Karena ilmu accounting kan mikro ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Oh ya, bener berarti mikro ya. Saya juga Sebenarnya kayak nggak tahu juga. kalau green finance itu sebenarnya kayak Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.